warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dawi Fikri Masuro. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya akan membuat tips atau tutorial cara membuat judul penelitian kuantitatif. Yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas materi metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Bambang Subahdi. Di video kali ini saya akan membuat tips atau tutorial cara membuat judul pada penelitian kuantitatif. Tapi sebelumnya, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan penelitian kuantitatif. Walaupun banyak sebagian teman-teman kita juga belum mengetahui apa itu tentang penelitian kuantitatif dan mengapa metode ini seringkali digunakan dalam melakukan penelitian. Oke, sebelum kita menuju ke step-step membuat judul penelitian kuantitatif, saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif secara sederhana. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengukur dan menguji pengaruh atau hubungan antar variabel dengan menggunakan data angka maupun analisis statistik. Pada penelitian ini, seseorang membutuhkan sampel yang banyak atau informasi yang banyak dengan cara melakukan menyebarkan angket, kuesioner, tes maupun skala Likert. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang datanya itu diambil dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. Perlu diingat bahwa penelitian kuantitatif ini menjawab pertanyaan seberapa pengaruh atau seberapa besar, bukan menjawab bagaimana atau mengapa. Karena pada dasarnya pertanyaan bagaimana dan mengapa itu adalah bagian dari penelitian kualitatif. Untuk menyusun judul penelitian kuantitatif, yang pertama teman-teman itu harus menentukan variabelnya dulu. Di sini di penelitian kuantitatif variabelnya itu mempunyai dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y. Di mana variabel X ini merupakan variabel yang bersifat independen. Artinya variabel ini variabel bebas, yang mana teman-teman itu boleh meletakkan satu variabel, dua variabel maupun tiga variabel ataupun lebih. Dan variabel X ini merupakan variabel yang didasari oleh mempengaruhi, hal yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y merupakan variabel yang sifatnya itu dependen, artinya variabelnya itu terikat. Nah, variabel Y ini merupakan variabel yang hal-hal yang dipengaruhi dari variabel X tadi yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y ini hal-hal yang dipengaruhi. Nah, di sini teman-teman jika membuat judul itu harus menentukan variabel Y dulu. Misal, hasil belajar siswa kelas 10 SMA 1 Lumajang. Ini merupakan variabel Y karena ini hal yang dipengaruhi nantinya pada variabel X. Kita lanjutkan ke variabel X, menentukan variabel X-nya, yakni hal yang mempengaruhi dari hasil belajar tadi. Seperti apa? Misal, pengaruh media pembelajaran interaktif. Nah, pengaruh media pembelajaran interaktif ini merupakan variabel X. Hal ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lumajang. Yang kedua, hubungan antar variabel. Di sini teman-teman harus menentukan hubungan antar variabel yang mana nantinya akan menunjukkan arah analisis yang dipakai teman-teman. Apakah itu menggunakan korelasi, regresi maupun uji beda. Judul harus menyatakan jenis hubungan dalam antar variabel. Misalnya seperti kata pengaruh, perbedaan, hubungan maupun kontribusi. Seperti contoh, pengaruh
media pembelajaran interaktif terhadap siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lumajang. Menggunakan kata-kata pengaruh tadi untuk menentukan atau menghubungkan antar variabel. Yang ketiga yakni subjek dan lokasi penelitian. Di sini teman-teman harus menentukan subjek, yaitu siapa yang akan diteliti, dan lokasi, yakni di mana teman-teman ini akan melakukan penelitian. Hal ini dilakukan karena agar judul teman-teman itu tidak terlalu umum. Semakin spesifik judul teman-teman, maka semakin mudah untuk dibatasi. Seperti contoh, pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Lumajang. Yang keempat, yakni waktu dan bahasa operasional. Hal ini juga membuat judul itu lebih terukur dengan menambahkan waktu seperti tahun 2025, 2026 maupun 2027, dan juga menggunakan bahasa yang terukur, bukan bahasa yang normatif. Teman-teman bisa menggunakan kata yang lebih aman seperti pengaruh, hubungan, ataupun perbedaan. Hindari menggunakan kata-kata seperti upaya meningkatkan, peran penting, maupun strategi efektif, karena ketiga ini merupakan kata yang tidak dapat terukur luas. Sedangkan kita di sini membahas tentang penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara mengukur, bukan menggambarkan secara mendalam. Setelah mengetahui 4 tahap tadi, teman-teman juga bisa menentukan apakah penelitian tersebut penelitian kuantitatif maupun kualitatif dengan mengacu pada beberapa kalimat yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif, yakni seberapa pengaruh, hubungan antar variabel 1, variabel 2, maupun terhadap. Kata-kata ini merupakan kata-kata yang menjadi ciri khas utama pada penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang biasanya itu menggunakan kata mengimplementasikan bagaimana. Itu merupakan penelitian kualitatif. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga belajar. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.